فتيات اليوم كفاكيت ركاضا خلف سرابي عودي بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على من بعث بالسيف رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita manusia sebagai makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam bentuk yang sebaik mungkin sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah At-Tin, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan bahwasanya telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik mungkin. Di sini dalam penciptaan makhluk-makhluk yang lain yang Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kita semua, mengistimewakan manusia daripada makhluk yang lainnya seperti hewan atau tumbuhan, yaitu berupa Allah memberikan suatu akal, perasaan dan juga pikiran kepada kita. Nah, tentu dong sebagai makhluk yang memiliki pikiran gitu kan, memiliki perasaan gitu, tentu dong kita sesekali pasti pernah mengalami suatu kesedihan atau suatu kecemasan atau suatu kegelisahan gitu kan. Nah, sekarang nih saya ingin membahas kecemasan jika dilihat dari sisi psikologi seperti itu. Kecemasan sendiri didefinisikan sebagai suatu perasaan campuran yang berisikan ketakutan atau juga keprihatinan mengenai masa-masa yang akan mendatang tanpa sebab yang khusus gitu. Dan yang mana perasaan cemas ini dia alami atau dirasakan secara individual gitu. Nah, selain itu juga menurut Sigmund Freud juga bahwasannya kecemasan itu dibagi menjadi 3 jenis gitu kan. Yang pertama itu ada kecemasan nyata atau reality anxiety. Jadi kecemasan nyata ini tuh kecemasan yang sumbernya itu objektif atau juga kecemasan yang disebut sebagai rasa takut gitu. Jadi jelas nih alasan atau sebab kenapa sih dia takut gitu kan. Kenapa dia cemas, yaitu karena ada suatu hal yang objektif gitu yang dapat dia lihat seperti itu. Terus juga yang kedua juga ada menurut Sigmund Freud kecemasan neurotic atau neurotic anxiety. Oke, apa sih neurotic anxiety ini? Yaitu bahwasannya kecemasan yang tidak dapat diperlihatkan sebab atau ciri-cirinya gitu. Jadi kan kalau tadi yang pertama tuh kecemasan yang jelas tuh penyebabnya jelas, objektif, kita lihat gitu. Nah kalau yang kecemasan neurotik ini nggak jelas, wujudnya tuh nggak jelas, apa sih sebabnya gitu kan, apa sih ciri-ciri khasnya itu nggak jelas gitu. Jadi bisa dibilang lebih abstrak atau lebih samar dibanding dengan kecemasan yang nyata tadi. Terus juga yang ketiga ada kecemasan moral atau moral anxiety, yaitu bahwasannya kecemasan yang disebabkan oleh suatu akibat dari adanya keinginan yang tertahan oleh hati nurani gitu. Nah kemudian juga ada selanjutnya ciri-ciri dari kecemasan. Yang pertama itu ada ciri-ciri dari fisiknya. Ketika seseorang mengalami kecemasan gitu, karena dapat kita lihat nih karakteristiknya dari fisik dari sesuatu yang kita lihat. Misalnya di anggota tangannya tuh terasa dingin atau juga bisa bergetar gitu kan, gemetaran, tremor gitu. Terus juga bisa juga di telapak tangannya atau di telapak kaki dia mengeluarkan keringat gitu. Lalu kedua juga ada ciri-ciri kecemasan melalui sisi kognitif. Dilihat dari sisi kognitif. Yang pertama ketika orang ini dia khawatir tentang sesuatu gitu kan, atau mungkin bisa khawatir tentang kehilangan sesuatu yang dia cintainya misalkan kayak gitu. Terus juga ada ciri-ciri selanjutnya ada ketakutan dalam ketidakmampuan ketika menghadapi masalah nih. Jadi ketika dia dihadapi dengan masalah yang dia rasa dia tidak mampu mengatasinya gitu. Nah ini bisa nih jadi ciri-ciri kognitif dari seseorang yang mengalami kecemasan. Terus selanjutnya juga ada sulit berkonsentrasi nih. Jadi orang tuh mungkin bawaannya bengong gitu ya, ketika diajakin ngomong tuh dia nggak nyambung gitu, nggak mungkin pelong itu bahasa kitanya gitu kan.
Oke, selanjutnya faktor-faktor penyebab kecemasan menurut Kartini Kartono gitu kan, ada beberapa faktor yang membuat seseorang mengalami kecemasan. Yang pertama itu bahwa bisa saja seseorang mengalami kecemasan karena terancam oleh sesuatu gitu, yang mana sesuatu ini tidak jelas gitu, jadi mungkin belum dihadapi tapi hanya kekhawatiran dia gitu, sehingga dari kekhawatiran dia menyebabkan suatu kecemasan gitu. Terus selanjutnya juga ada bisa karena khawatir terhadap sesuatu yang dia cintai gitu kan. Terus selanjutnya yang ketiga juga ada perasaan-perasaan bersalah serta berdosa gitu. Jadi ketika dia melakukan kesalahan pasti ketika ada seseorang yang mungkin hatinya masih bersih gitu kan, pasti dia mengalami kecemasan gitu, takut akan mendapat siksaan atau sebagainya gitu. Terus juga faktor-faktor penyebab secara kognitif itu bisa karena prediksi berlebihan yang terhadap rasa takut, juga bisa karena sensitivitas, jadi dia memiliki tingkat sensitivitas terhadap kecemasan yang cukup tinggi gitu. Lalu selanjutnya juga ada tingkat self-efficacy yang rendah gitu kan, atau juga bisa karena sensitif terhadap suatu ancaman atau gangguan itu. Nah, tadi kan sudah sedikit nih kita ketahui atau kita bahas mengenai kecemasan di dalam psikologi gitu. Kecemasan jika dilihat dari kacamata psikologi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit nih kecemasan ketika ditinjau atau jika ditinjau dari sudut pandang Islam. Kita harus ingat nih bahwasannya ketenangan gitu. Ketenangan yang ada di hati manusia itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Fath ayat 4. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Nah, di sini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala wa anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada dalam hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imanahum ma'a imanihim, agar keimanan orang-orang yang beriman itu bertambah daripada sebelumnya gitu. Walillahi junudus samawati wal ardh, dan kepunyaan Allah lah tentara yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan juga diperjelas dalam surah At-Taubah 26, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rusulihi wa 'alal mu'minin." Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala jelas nih menyebutkan bahwasannya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada rasul-rasulnya, kepada utusan-utusannya, wa 'alal mu'minin, dan kepada orang-orang yang beriman gitu. Di dalam surah Al-Fath juga ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada orang-orang yang mukmin ketika mereka berjanji setia atau berbaiat kepada Rasulullah SAW di bawah pohon yang dinamakan Bai'atul Ridwan. Dan maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, apa yang ada dalam hati orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada orang beriman dan memberi balasan kepada mereka berupa kemenangan yang dekat gitu. Nah, juga selanjutnya kita harus ketahui nih penyebab kecemasan gitu yang bisa dialami. Pertama, kecemasan dapat kita alami itu bisa disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Asy-Syu'ara, maaf yang bunyinya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kita, baik itu berupa sakit atau juga berupa kurangnya harta atau sebagainya, termasuk juga kecemasan, karena kecemasan bersifat negatif gitu kan, maka itu adalah disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kita sendiri gitu. Wa ya'fu an katsir, dan ketahui bahwasanya Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kita gitu. Nah, dengan seseorang ditimpa kecemasan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menggugurkan sebab-sebab dari kesalahan kita itu, sebagaimana ada hadis juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Mereka mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Dan tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu musibah berupa rasa sakit, rasa capek, rasa sakit, rasa sedih dan juga kekhawatiran, melainkan dosa-dosanya illa kuffira bih min sayyiati, melainkan bahwasanya kesalahan-kesalahan yang sebelumnya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga Ihsan juga telah memberikan kepada kita semua solusi bagaimana sih kita menghadapi kecemasan gitu. Yang pertama itu mungkin ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu harus memperbanyak sholat gitu kan. Nah, ketahui bahwasanya dalam sholat itu terdapat banyak kedamaian, terdapat kesejukan di dalam jiwa bagi orang-orang yang mengerjakannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Juga di dalam surah Al-Hijr ayat 97 sampai 98 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Solusi selanjutnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kita diperintahkan untuk berzikir ketika kita mengalami suatu kecemasan gitu kan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan bahwasanya ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang gitu. Lalu juga solusi yang terakhir dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengalami suatu kecemasan gitu. Nah, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW mengenai kecemasan, mengenai doa ketika kita mengalami kecemasan, itu diantaranya sebagai berikut: Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu ammatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaitahu bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت به من علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Doa ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Pengingat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi, bahwasannya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang penuh kesalahan gitu kan. Kita harus memperbanyak juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita hukuman itu tidak selalu dalam berbentuk fisik gitu, tapi juga bisa hukuman itu berbentuk gelisahnya hati dan juga cemas seperti itu. Jadi mungkin pengingat dari kita harus memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sekian dari saya sedikit tentang penjelasan kecemasan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah itu datang dari saya, maka yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb yang Maha benar, terlepas dari segala macam kesalahan dan kekurangan. Ya subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واطلبي ثأر الشهيد